Ini ada seorang remaja membunuh ayah tirinya yang menikam tubuh korban berulang kali dengan sebilah badik. Pria berusia 18 tahun ini digiring polisi lantaran menganiaya ayah tirinya hingga akhirnya tewas. Saat kejadian, tersangka baru pulang dari rumah temannya dan mendapati korban tidur di dalam kamar saat dini hari. Ia lalu menikam tubuh korban dengan sebilah badik berulang kali dan meninggalkannya dalam kondisi berlumuran darah di rumah Jalan Sosial Kelurahan Bukit Harapan, Soreang, Kota Parepare. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Istri korban baru mengetahui kejadian itu setelah terdengar suara ribut di dalam kamar. Kita tidur pulas tuh. Ibu dengar main teriak bakti. Saya terbangun. Kenapa kok? Dia ada benda yang pribadi di tangannya. Dia teriak. Dengar suara ada orang lari. Motifnya, tersangka sakit hati lantaran ayah tirinya itu yang pulang dalam kondisi mabuk sering memarahi dan memukuli dirinya dan ibu serta adik-adiknya. Penyebabnya adalah dendam. Waktu kecil dia selalu dipukul oleh orang tua tiri. Kabarnya juga dilakukan hal ini karena korban juga kesal karena ibu dari pelaku sering dipukul, Pak. Iya, seperti itu. Jadi kejadian selama ini yang terjadi oleh korban selalu mengenai oleh ibunya si pelaku. Tersangka diamankan beberapa saat kemudian setelah melarikan diri. Polisi menyita sebilah badik sebagai barang bukti. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tragis sekali seorang ayah harus tewas di tangan anak tirinya. Ustaz, ini banyak yang perlu kita perhatikan, Ustaz, karena yang selalu diperhatikan pada hubungan antara suami istri dengan anak sambung ini tuh jarang harmonis gitu, Ustaz. Ada saja alasannya, entah itu memang alasannya karena Anda bukan ayah saya dan tidak bisa mengontrol saya, segala macam, ataupun ayah tirinya ini kerap melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik gitu, Ustaz. Seperti kita dengar tadi, yang memukul, mabuk, segala macam. Nah, bagaimana, Ustaz, supaya hubungan antara anak dan papa tirinya ini bisa baik begitu, Ustaz? Ya, tentu kalau kita lihat contohnya Rasulullah SAW ya. Rasulullah kan anak angkatnya ada Zaid bin Harithah ya, yang beliau juga sebetulnya menyayangi sebagaimana anaknya sendiri. Jadi sebetulnya tidak ada masalah ya. Dan banyak sekali anak-anak yang kemudian anak-anak yatim ya, yang kemudian diangkat anak menjadi anaknya Rasulullah SAW ya. Tetapi juga dari hasil pernikahan Rasul, banyak juga anak-anak yang kemudian menjadi anak-anak sambung ya gitu. Nah, tapi intinya adalah secara adab tetap saja ya, adabnya adalah adab orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua gitu. Jadi jelas untuk anak tetap harus menghormati orang tuanya tersebut, walaupun itu ayah tiri atau ibu tiri gitu ya, karena memang konsepnya itu adalah bukan mengadopsi, bukan begitu dalam Islam gitu ya, tetapi bagaimana justru si anak ini di dalam pemeliharaannya yang menjadikan insya Allah ladang amalnya gitu ya, dan juga bagaimana ketika kasih sayang diberikan oleh orang tua angkat ini kepada anak, tentu si anak ini juga akan membalasnya dengan membalas dengan kebaikan yang lebih atau mungkin yang sama, karena memang kasih sayang yang diterimanya. Dan inilah tadi kita juga dengar ya, alasan-alasannya adalah alasan-alasan karena dipukul dan lain-lain ya. Jadi memang sudah ada dendam sebelumnya. Tapi intinya hubungannya adalah sama saja dengan orang tua langsung gitu ya, insya Allah, karena kasih sayang dari orang tua, apakah itu angkat ya atau bukan, itu haruslah sama. Jadi intinya tuh anak terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anak itu intinya sama seperti memperlakukan anak kandung begitu, Ustaz ya. Nah, Ustaz, anggap saja mungkin kita kesampingkan dulu tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang ayah ini, Ustaz. Misalnya ada dua orang nih, Ustaz, masing-masing punya anak nih, Ustaz. Misalnya si A punya anak 1, si B punya anak 2, akan menikah gitu, Ustaz. Mereka akan menikah. Nah, baiknya, Ustaz, bagaimana mensiasatinya, atau mungkin ada agreement apa supaya nanti pas nikah ini nggak ada misinformasi ataupun ya siapa yang anak siapa dan segala macam gitu. Gimana, Ustaz, komunikasinya baik? Ya, karenanya yang namanya anak angkat itu
itu tidak boleh di nasab anak namanya itu dengan nama yang bukan ayahnya, harus ayah aslinya begitu loh, agar supaya nanti posisi mahramnya itu jelas begitu ya. Jadi tidak boleh misalnya seperti Zaid ya, Zaid bin Muhammad itu tidak boleh, karenanya Zaid itu anak angkat Rasulullah harus dengan nama Zaid bin Harithah, karena itulah ayah aslinya. Nah inilah yang kemudian mengatur bagaimana nantinya permasalahan mahramnya gitu. Jadi ketika pernikahan ya, ketika semuanya jadi ada aturan, kan tidak boleh kemudian menikah sesama mahramnya. Nah ini yang membuat di dalam Islam itu semuanya sudah dituntun, semuanya sudah diatur sedemikian rupa gitu. Nah ketika anak ini sudah besar dan kemudian dia menikah ya gitu ya, tentu kemudian si ayah angkat juga itu kan kemudian walaupun berlaku sebagai ayah, tetapi dia tidak boleh kalau misalnya masih ada ayah aslinya ya, sebagai walinya harus ayah aslinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya masih ada adab-adab yang harus dipatuhi begitu Ustaz ya.